Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali walaupun hanya sekedar melewat visual saja. Ya, perkenalkan diri, ya, saya Ridwan Manattur Rahim. Saya dari kelompok 10 beserta kedua teman saya yaitu Nur Indah Wulan Listinsari dan Nur Zahlatul Jannah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan, menjelaskan tentang asesmen autentik atau penilaian autentik. Lalu apa itu asesmen autentik? Langsung saja kita ke materi. Oke. Dari pengertian asesmen autentik, ya. Asesmen autentik itu menurut KBBI berasal dari kata nilai yang berarti kepandaian, biji atau potensi atau hasil dari kerja seseorang. Ya. Lalu menurut tokoh Macmillan, yaitu sebuah proses oleh ahli yang dapat melibatkan sebuah variasi hubungan aktivitas dalam aktivitas antara lain penelitian tertulis, merancang penilaian kelas, membuat rubrik penilaian pekerjaan siswa dan menginterpretasikan standar nilai ujian. Lalu untuk dari pernyataan lain, yaitu dari pengertian menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang pendidikan hasil belajar yang menyebutkan bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya konsep dasarnya asesmen autentik itu penilaian yang secara nyata atau secara valid atau reliable dilakukan oleh guru yang dilakukan di dalam ruang kelas. Ya, tapi perlu digarisbawahi bahwasanya selain guru itu melakukan penilaian, si murid tersebut juga harus paham, mengerti tentang apa itu materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi ketika melakukan penilaian, benar-benar siswa itu memahami isi dari pembelajaran, ya. Jadi selain guru itu di dalam kelas, ya, guru itu melakukan sebuah transfer knowledge atau transfer pemahaman dan ilmu. Jadi tapi guru itu juga melakukan yang namanya penilaian yaitu assessment yang dilakukan di dalam kelas, ya, seperti itu. Oke, lalu yaitu untuk pengertian, ya, dari definisi. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari asesmen autentik atau penilaian autentik. Jadi untuk ciri-cirinya itu pertama adalah mengukur semua pembelajaran yang telah dilakukan, kinerja dari hasil atau produk. Kedua, tes itu hanya sebagai alat pengumpul data penilaian. Tiga, tugas-tugas diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Pilihan harus menekankan kepada pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan kekuasaannya, kualitasnya saja. Dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran langsung, menggunakan sebagai cara dan sumber teknik. Jadi asesmen autentik itu semua, ya, bentuk-bentuk pengetahuan siswa itu dinilai. Tidak hanya pengetahuan saja sih, tapi juga sikapnya juga dinilai oleh guru. Ya, tidak hanya yang berkaitan mengenai pengetahuan, tapi semuanya dinilai. Baik itu, makanya nanti akan ada pembagiannya, yaitu penilaian langsung dan tidak langsung. Itu seperti apa nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu
kedua teman saya selanjutnya, Nurul Indah dan Nur Zahratuzanah. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya penjelasan dari saya, mohon maaf ya. Sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. A. Pendekatan penilaian autentik. 1. Pacuan patokan. Pacuan patokan atau PAK yaitu penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau disebut juga dengan KKM. Kedua, ketuntasan belajar. Ketuntasan untuk kurikulum 2013 berbeda dengan sebelumnya, yaitu berdasarkan KKM dengan mempertimbangkan 3 komponen yang terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran. B. Jenis-jenis penilaian autentik. Jenis-jenis penilaian autentik itu ada banyak. Yang pertama, proyek. Yang kedua, hasil tes tulis. Yang ketiga, portofolio. Yang keempat, pekerjaan rumah. Yang kelima, kuis. Yang keenam, karya peserta didik. Yang ketujuh, presentasi atau penampilan peserta didik. Yang kedelapan, demonstrasi. Yang kesembilan, laporan. Yang ke-10, jurnal. Yang ke-11, karya tulis. Yang ke-12, kelompok diskusi. Dan yang terakhir, wawancara. C. Tujuan penilaian autentik. Yang pertama yaitu menilai kemampuan masing-masing individu melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membantu mendorong peserta didik. Yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. Yang kelima, menentukan strategi dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, akuntabilitas lembaga, serta ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. D. Fungsi autentik. Fungsi autentik yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, menguasai hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasinya yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Dan yang terakhir, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikut. Ya, selanjutnya dari yang telah disampaikan teman-teman tadi, kita bisa melanjutkan untuk poin manfaat penilaian autentik. Manfaat penilaian autentik yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Dan yang ketiga, sebagai umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Dan yang keempat, memberikan penilaian alternatif kepada guru. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan penilaian autentik di Indonesia. Langkahnya yang pertama, proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Dan yang kedua, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes dan atau non-tes. Dan yang ketiga, penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu
pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Dan yang keempat, hasil penilaian oleh pendidik dianalisis oleh lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Dan yang kelima, laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait. Dan yang keenam, penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama atau 1 semester. Hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.